Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliska Utari dengan NIM 08013825300079. Di sini saya akan mengerjakan tugas Alpro nomor 6. Yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi programnya dulu. Program untuk menentukan kelulusan mahasiswa menggunakan struk atau struk bersarang. Struk 1 data mahasiswa, nama NIM, struk 2 nilai IPK SKS, aktivitas dan nilai akhirnya. Lalu ada programnya, itu input data maksimal 50 mahasiswa. Untuk nilai akhir pakai function, sampaikan data dan kategori pakai prosedur, rumus nilai akhir sama dengan IPK dikali 25 ditambah SKS dikali 0,5 ditambah dengan aktivitas dikali 0,75. Lalu kategorinya, jika lebih dari 85 maka dia akan lulus dengan komlut. Lalu jika 7 sampai dengan 84 maka lulus, jika lebih dari 7 kurang dari 70 maka dia tidak lulus. Tambahan menampilkan nilai tertinggi dan terendah. Lanjut, saya akan menjelaskan contoh kodenya per baris. Yang pertama itu ada tipe nilai record. Ini adalah untuk membuat tipe data baru bernama nilai. Lalu ada IPK, ini untuk membuka variabelnya. Lalu ada IPK, ini bertipe real, SKS bertipe integer, aktivitas bertipe integer, dan nilai akhir bertipe real. Ini adalah untuk menutup tipe nilainya. Kemudian ada tipe mahasiswa yang bertipe mahasiswa, membuat tipe data mahasiswanya. Ini adalah untuk membuka variabelnya, yaitu ada nama, NIM bertipe string, dan N itu nilai. Ini untuk menutupnya. Kemudian ada mahasiswa. Mahasiswa ini adalah untuk array mahasiswa M 50, ini array untuk menyimpan maksimal 50 mahasiswa. IN ini adalah variabel yang bertipe integer, I ini untuk perulangannya, dan N ini adalah untuk jumlah mahasiswanya. Ada max dan min, ini adalah variabel bertipe real untuk menyimpan nilai tertinggi dan terendahnya. Lalu ini adalah untuk membuat fungsi untuk menghitung nilai akhir. Kemudian ada begin, ini adalah untuk membuka dari IPK ini. Ini adalah untuk mengembalikan hasil perhitungan sesuai rumus. Ini adalah untuk menutup fungsinya. Lalu ada prosedurnya, ini untuk menampilkan data. Ini memulai perulangannya for I untuk semua mahasiswa, perulangan untuk semua mahasiswa. Kemudian begin ini adalah untuk memulai dari while-nya, write-nya. Ini adalah wait untuk menampilkan nama, untuk menampilkan NIM, untuk menampilkan nilai akhir. Jika nilai akhirnya lebih dari 50 maka dia akan kumlot. Jika nilai akhirnya di bawah 50 atau lebih dari di bawah 85 atau lebih dari 70 maka lulus. Jika tidak di antara keduanya maka dia tidak akan lulus. And if ini untuk mengakhiri if, and for ini untuk mengakhiri for. Dan ini untuk mengakhiri n-nya, begin dari word ini. Kemudian ada begin untuk memulai read n-nya. Untuk memulai read n. Kemudian ada for I, ini adalah untuk perulangannya. Begin read m, nama. Kemudian untuk menampilkan nama, untuk membaca NIM. Kemudian untuk menginput IPK-nya, untuk menginput SKS-nya, dan menginput aktivitasnya. Lalu ini nilai akhirnya diisi dengan hitung nilai. Kemudian for ini adalah untuk mengakhiri for-nya. Lalu untuk nilai terbesarnya, max-nya diisi dengan nilai akhir, dan min-nya itu diisi dengan nilai terbesarnya di nilai akhirnya, diisi dengan nilai akhir, dan nilai terkecilnya diisi dengan nilai akhir juga. Ini adalah untuk perulangannya. Lalu ada begin, ini untuk membuka if-nya. Ini nilai akhir lebih dari maksimalnya. Lalu maksimal diisi dengan nilai akhir, and if ini untuk mengakhiri if-nya. Lalu if m nilai akhir lebih kurang dari min, maka min diisi dengan nilai akhir juga. And if untuk mengakhiri if, and for untuk mengakhiri for. Lalu ini adalah untuk menampilkan m dan n-nya. Tampilkan ini adalah outputnya, itu max dan min. Dan ini adalah untuk mengakhiri dari sedokatnya.
Lalu saya akan menjelaskan program C++ nya. Yang pertama itu adalah input iStream. Ini adalah agar kita bisa menggunakan input dan output. Ini usia namespace std. Ini adalah agar pada bulan selanjutnya kita tidak perlu lagi menuliskan std. Lalu ada ini struk nilai. Ini adalah untuk menandai bahwa ini adalah bagian dari struk nilai. Ini adalah untuk membuka struknya, yaitu variabel float IPK, SKS, aktivitas, dan nilai akhir. Ini adalah untuk menutup struknya. Lalu ada struk mahasiswa nested. Ini adalah untuk menandai bahwa ini adalah bagian dari struk mahasiswa. Lalu ada string nama, string name, dan nilai n. Ini adalah untuk mengakhiri struk mahasiswanya. Lalu ada function hitung nilai akhir. Ini adalah untuk menandai bahwa ini adalah bagian dari function hitung nilai akhir. Ada float hitung nilai, yaitu float IPK-nya, SKS-nya, dan aktivitasnya, yaitu dengan dihitung dengan fiturnya IPK dikali dengan 25 ditambah dengan SKS dikali dengan 0,5, terus aktivitasnya itu dikali dengan 0,75. Ini adalah untuk menutup floatnya. Kemudian ada prosedur tampil. Ini adalah untuk menandai bahwa ini adalah bagian dari prosedur tampil. Ada void tampil mahasiswa M dan integer n. Ini untuk membuka for-nya. Lalu ini adalah perulangan untuk prosedur tampilnya. Ini adalah cout, ini untuk menampilkan namanya dan akan diinput dengan nama. Ini adalah baris baru. Lalu untuk menampilkan nim, diinput dengan nim dan baris baru. Lalu nilai akhir, diinput dengan nilai akhir dan baris baru. Jika nilai akhirnya lebih dari 85, maka dia akan complete. Jika nilai akhirnya kurang dari 70 atau di bawah 85, maka statusnya lulus. Jika tidak di antara keduanya, yaitu else, maka statusnya tidak lulus. Ini untuk menutup if-nya, ini untuk menutup else if-nya, dan ini untuk menutup else-nya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan in main. Ini adalah fungsi utama dari sebuah program. Ini adalah untuk membuka program. Lalu ada mahasiswa M50. Ini adalah maksimal mahasiswa yang akan diinput, yaitu 50. Integer n. Lalu ada float-nya, yaitu max dan min. Lalu ini untuk menampilkan jumlah mahasiswa yang diinput dengan n. Lalu ini adalah untuk menandai bahwa ini adalah bagian dari input. Lalu ini perulangan dari inputnya. Lalu cout ini adalah untuk menampilkan mahasiswa, yaitu dimulai dengan 1. Ini adalah baris baru. Lalu cout nama, sin ini adalah untuk input namanya. Lalu menampilkan name dan diinput dengan name. Menampilkan IPK diinput dengan IPK. Menampilkan SKS diinput dengan SKS. Menampilkan aktivitas diinput dengan aktivitas. Lalu nilai akhirnya itu sama dengan hitung nilai M, NIPK, MI SKS, dan MI aktivitasnya. Lalu ini adalah untuk menutup dari for-nya tadi. Kemudian ada max sama dengan M, 0 nilai akhir, min nilai akhir. Terus ada ini adalah perulangan untuk max nilai akhirnya. Lalu if jika M nilai akhirnya itu lebih dari max, maka dia akan menampilkan nilai akhir terbesarnya. Ini untuk menutup max-nya yang ini. Kemudian if nilai akhir kurang dari min, ini membuka min-nya, maka min sama dengan min nilai akhirnya itu terkecil, nilai akhir terkecilnya. Ini untuk menutupnya. Kemudian selanjutnya itu ini adalah untuk outputnya atau menampilkannya, yaitu menampilkan nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Lalu ini cout yang tertinggi, ini adalah untuk menampilkan nilai tertingginya atau nilai terbesarnya maksimalnya. Lalu ini adalah baris baru. Lalu cout ini untuk menampilkan nilai terendahnya, yaitu atau nilai terkecilnya atau min nilai terendah, nilai terkecilnya. Lalu ini adalah baris baru. Return ini adalah untuk mengakhiri sebuah program dengan sempurna, tidak ada kesalahan. Lalu ini adalah untuk mengakhiri sebuah program. Ini adalah yang saya buat di kode blok. Ini adalah outputnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.